Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Selamat siang untuk Blimade dan selamat pagi untuk kita semua. Here we are in annual guest lecture of Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Without further ado, I will at least introduce you our honorable speakers today, Mr. Made Heri Santosa, PhD. I will read a bit about his CV. He's a very advanced resume today. Then he is head of Online Learning Center. Mr. Made Heri Santosa, PhD, is also a lecturer researcher at Universitas Pendidikan Ganesha in Bali. His work has been published in several publications, including Nova Science Publisher, Journal on English as a Foreign Language, Journal of Educational Technology, Journal of English Education and Linguistic Studies, and many others reputable journal. He is also a journal reviewer at TESOL Journal, and also in reputable international journal as a reviewer. He has been extensively speaking in various academic forums like TESOL Convention, Asia TESOL. It is a very well-known forum on English language teaching. There is Camp TESOL, TEFLIN, ICEAC, and Workshop for Indonesian Teacher and Headmaster. He served as head of Online Learning Center, director of program in Indonesia Technology Enhanced Language Learning, ITEL, the leading trainer in British Council. So Blimade also the leading trainer in British Council, and director of community service in Indonesia Extensive Reading Association. He is also the founder and chair of Manik Cendikia Foundation, founder of Bali Scholarship Community, Bali Edukasi, and the co-founder of Edukasi Android application for student and teacher. His work experience is head of Online Learning Center, Language and Art Faculty, Universitas Pendidikan Ganesha from January 2020 until present. He is also editor-in-chief of Journal of Society and Humanities, and many more recent publications that I can't mention one by one. It is so long, Blimade. So without any further ado, I think this is the time to continue to your guest lecturing today. The screen is yours, Mr. Made. Thank you, Ibu Lia, or I call it Lia normally because we are more than like a family when we were in Melbourne before. So, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Ibu, Bapak, dan teman-teman, dan mungkin ada adik-adik semua yang ada dari Universitas Samudra di Langsa, Aceh. This is a very great opportunity for me actually when I was contacted by Ibu Lia, and it's like that my dream to come to Aceh becomes true, isn't it? But then hopefully virtually. In real. Yep. Yes, hopefully in real. I've never been to Aceh before. I've been to Sumatra, to Padang, to Lampung, and many other places, but not to Aceh. And I really hope that I can go to Aceh one day. So thank you very much for the invitation, Ibu Lia. And I would like also to extend my gratitude to Pak Imam as the head of the faculty, I think, and or Jurusan maybe, and Pak Sofyan as the dean. So today we are going to share and learn together about what happens in our learning condition in especially pandemic era. So allow me to share my screen and then we will learn together about what we have faced today, yeah? So let me check first. Can you see my
slide clearly, Bulia? Yes, yes, we can. Thank you. Right. So the theme today is something about meaningful learning, because this seems to be a challenging situation for us all now, how to conduct learning in an active and meaningful way. Jadi banyak yang mengeluh ya dari orang tua, dosen, gurunya, atau anak-anaknya. Ini kok anak-anak saya tidak mau belajar. Nah, murid-muridnya bilang, ini dosen saya kok nggak mau ngajar dengan baik. Gitu ya. Kasih-kasih tugas saja, tidak pernah diperiksa, misalnya begitu. Nah, orang tua juga sama. Ini anak saya kapan ke sekolahnya, dan seterusnya, dan seterusnya. So, we already faced this one for almost 1 year, so I think we already get the idea of living in the new normal era. My name is Made Heri Santosa. People call me Harry or Made normally. I'm from Universitas Pendidikan Ganesha. It's like one of the IKIP Negeri in the past. Ya, kalau ada yang tahu IKIP Negeri, kami adalah salah satu IKIP Negeri dari 12 LPTK yang ada di Indonesia. Gitu ya. As Bulia has mentioned, I also, apart from teaching in Ganesha University, I also like to do other things, both professionally and social works. Yeah, some of my social works are called Bali Edukasi, where I travel with my volunteers to remote areas in Bali to teach disadvantaged kids. Yeah, I also have professional startup, so a small company for developing Android and other teaching media in English and language. One of them is called Susilalan Dharma, that I have 2 startups already available for free in Google Store, Play Store, but basically we are still on virtual reality apps at the moment, yeah, and I can also share later on. In Indonesia, there is an association called ITEL, so this is basically for lecturers, teachers, and enthusiasts who are motivated in teaching and learning using technologies. And other thing is called Extensive Reading Association. This is for you who likes to read, to help you to understand more things in the world. Right, so today we are going to discuss several things. So I'm going to mix the language, biar nyaman begitu ya. So today we are going to talk about 3 main things. Ada 4 hal sebenarnya yang terakhir kesimpulan. Jadi yang pertama adalah today's learning. What happens today? And then because of those, what will we do to create active and meaningful learning? And then what you should have as a student or a lecturer or teacher, educator, when you want to conduct teaching and learning using technologies. Yeah, right. So today's learning. I'm sure that you know what happens today, right? Before we begin, I would like to give you something. Are you familiar with Mentimeter, Ibu Bapak, adik-adik? No, Boleh please. dijawab? We haven't No? heard. You haven't heard about this. That's good. Yeah, I like to make people confused. Right. Nah, sekarang saya akan coba main-main, mengajak teman-teman main ke Mentimeter. Jadi, yang harus dilakukan adalah coba buka di laptopnya tab baru, atau kalau di HP-nya ke browser. Ya, yang harus dilakukan adalah klik menti.com, kemudian masukkan kode ini. Saya akan tulis ya di chat biar memudahkan. Jadi go to menti.com and then masukkan kode 7511892. Sorry. 7511892. Ya, silakan di tab baru atau di browser di HP-nya menuju menti.com, kemudian memasukkan kode 7511892. Sudah? Kalau sudah, saya akan pergi ke websitenya dulu.
Kalau di HP gimana caranya tadi? Tekan browser. Nah, di sana masih kosong tampilannya ya, sebentar. Saya buka dulu websitenya. Nah, apa yang muncul di sana, teman-teman, Ibu Bapak? Ada yang sudah bisa atau belum bisa? Nah, kita ada sekitar 150 peserta, which is very nice, ya. Nah, ada dua pertanyaan yang saya akan berikan, Ibu Bapak. Saya akan share screen lagi. Nah, ini adalah pertanyaan pertama. Nah, silakan jawab. Di sana ada 3 slot yang bisa dijawab untuk merespon pertanyaan ini. Which strategies do you employ during teaching in the pandemic time? Ya, ini sebenarnya untuk guru kebanyakan. Ada yang misalnya discussion using ICT tools like Google Classroom or Padlet, for example, or WhatsApp, or ThinkPad or Project. Ya, silakan. Jadi nanti apapun jawabannya akan muncul di sini dan kita lihat siapa yang paling banyak responnya. Silakan. Baru ada satu yang nulis huruf A saja, gitu ya. Yang lain boleh nulis huruf B-nya, gitu ya. Oke, thank you. Ada 2, kemudian yang sudah menjawab ICT tools, yes. Nah, ini live ya, Ibu Bapak. Jadi Bapak Ibu bisa pakai dan lihat langsung apa yang terjadi. Oke, masih satu-satu rata-rata, jadi tidak ada yang paling besar begitu kelihatan yang menonjol ya. So basically you have tools normally ya. Okay, let's see. Google Classroom seems to be dominant now. So we have 7 already out of 150 participants. Yeah. Right, I will be waiting for around 3 more minutes or 2 more minutes for this. Okay, we have like 13. So I want to have like, if possible, to get 30 or 50, that will be better. Google Classroom still is number 1. What is 25 here? Yeah, I'm not sure. Yeah. Okay. Ya, saya tunggu sampai 30 ya, karena waktu. Ya, minimal. Alright, so we've got 30. So basically, Google Classroom is number 1 for you. Ya, karena saya juga tanya di beberapa tempat lain, ini berbeda-beda. Ada yang WhatsApp begitu, karena konteks ya. Berarti artinya di Langsa atau di konteks Langsa ini internet lumayan, karena bisa pakai Google Classroom. Ya, thank you. Ya, karena di tempat lain misalnya di Kalimantan atau di Ambon gitu ya. Kemarin saya juga diundang sama teman-teman di Latrobe, Ibu Lia, ada Ibu Jenny namanya ya. Oke. Desember ini ya. Nah, oke, sudah ya. Nah, ini ada Google Classroom dan YouTube. Saya akan lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ada satu lagi pertanyaan. Silakan. Nah, ini pertanyaan kedua, mohon dijawab. Ini deskripsi pendek maksimal 250 kata. What challenges do you encounter in teaching and learning process during the pandemic? Apa tantangan yang dihadapi ketika belajar dan mengajar di situasi pandemi? Boredom, nice, pasti. Bosen, technical problem seperti tadi, yes. Internet connection, yes. What else? Boleh menjawab berulang kali, ya. Oke, silakan. Misunderstanding, ya ini sangat mungkin terjadi. Suruhannya kemana, ya, muridnya mengerjakan kemana, gitu ya. Yes, what else? Baru 6 orang, ya. Apa dat? Oke. Bad internet connection, jaringan. Student sleeping, ya, menarik. Student sleeping, ya. Seperti saat ini pasti ada yang sleeping nanti. Oke. Ya, mari kita lihat. Kemudian paket data, so package ya, data, internet data, kemudian signal, boredom, ya basically technical things, time management, this is interesting.
So probably because so many things happening at the same time, yeah. So you do not you feel challenged to manage your time, yeah. Siswa mengeluh paket internet, siswa bosan. Okay, good. So basically we've got the idea. So you are bored, you are not motivated, you have technical problems and facilities issues. All right. So thank you very much for that. You can go on. So, but I would like to go to the slides now and continue. Right. So ini juga bisa dipakai untuk nanti teman-teman belajar atau mengajar ya. Nah, so the idea from Mentimeter is like a live poll. Jadi polling ya. Nah, polling itu bisa langsung hasilnya muncul begitu. Seperti tadi. Salah satunya adalah Mentimeter. Kalau mau pakai yang lain bisa. Misalnya pakai yang namanya Answer Garden. So you can try with these apps. There are so many apps ya. Answer Garden or Poll Everywhere. Nah, ini bisa untuk melakukan polling live ya. Cuma mereka punya fitur plus minus. Ya, kalau Mentimeter, kalau dia basic tidak berbayar, maksimal 2 slide-nya. Kalau Answer Garden, 1 pertanyaan 1. Kalau Polls Everywhere, pertama kali bebas. Setelah itu juga terbatas. So you can play around with this, and Poll Everywhere can be embedded in PowerPoint slides. Jadi nanti bisa langsung ke PowerPoint. Mentimeter juga bisa di PowerPoint. Ya. Nah, oke. So we know what happens now ya. Jadi orang sudah tahu boredom kebanyakan, kemudian juga Google Classroom menjadi pilihan rata-rata begitu ya dengan cara-cara lain. So mari kita membahas apa yang terjadi hari ini sebenarnya. So what happens in today's learning? There are actually 3 main points happening. The first one is the idea of going to 21st century learning or new paradigm. Ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar artificial intelligence seperti Sophia, pernah dengar Sophia? Sophia ini adalah, yes, good. Sophia adalah robot berbasis AI yang bisa berkomunikasi, merespon apa yang kita tanyakan misalnya. Ada videonya banyak di YouTube. Dan menariknya Sophia ini punya kewarganegaraan Saudi Arabia dan lahir tanggal 14 Februari. Oke, dia dianggap sebagai manusia. Ada lagi banyak eksperimen dari Google di Google AI. So you can talk to the computer and then they will respond it. Another thing in today's learning is Industrial Revolution 4.0. Saya pikir semua sudah pernah mendengar ini. Tapi pertanyaan adalah apa itu? Nah, artinya adalah bahwa pembelajaran hari ini diarahkan pada penyiapan siswa-siswa untuk kebutuhan masa depan. Artinya, siswa nanti ketika tamat, siswa-siswa kita ketika tamat, agar tidak gagap dengan masa depan, agar siap berperan di dunia global. Nah, ada lagi misalnya teknologi yang namanya Extended Reality. Extended Reality ini singkatannya XR. Nah, bagiannya ada 3, Virtual Reality, Augmented Reality, dan Mixed Reality. Nah, saya sedang banyak bermain di Virtual Reality dan Augmented Reality. Nah, ini technical sedikit tetapi bagus untuk belajar karena bisa memberikan contextual dan reality. Ya, apa itu nanti silakan karena waktu saya tidak akan banyak bisa fokus ke ini. Ada juga selalu bahwa pembelajaran itu diarahkan pada penyiapan keterampilan inti atau 21st century skills. Ya, semuanya sudah sering mendengar ini. Ada yang namanya 4C. Communication, collaboration, creativity, critical thinking. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menyisipkannya pada pembelajaran kita? Sudahkah anak-anak kita bisa berkomunikasi yang efektif? Bekerja sama dengan tim? Jangan-jangan pinter sendirian ketika bekerja kelompok? Atau yang satu kerja, yang satu duduk berkelompok? Kan kerja kelompok, kan gitu ya. Nah, kemudian ada juga deep learning, gitu ya. Kan biasanya yang kerja berkelompok itu nanti namanya paling bawah, gitu ya. Karena yang mikir yang nomor 1, yang paling bawah yang nggak kerja gitu ya. Nah, selanjutnya ada juga istilah deep learning. Deep learning ini intinya bahwa belajar itu tidak hanya sekedar tentang pintar, ya, tetapi juga ada yang namanya 6C. Tambahan C-nya adalah karakter dan citizenship. Karakter apa maksudnya? Orang yang pintar tidak ada gunanya jika dia tidak punya atau terdidik dengan baik. Jika otaknya saja yang pintar tapi hatinya tidak
juga baik begitu ya. Jadi karakter penting. Citizenship apa artinya? Kita toleran. Ya, kalau dulu sama Ibu lihat di Melbourne itu biasa melihat tiap hari itu ada perayaan ini dan itu gitu ya di city center begitu. Jadi begitu ya. Nah, selanjutnya apa yang terjadi saat ini? Bapak Ibu ingat, terutama Ibu Bapak dosen, Bapak Ibu mengajar generasi yang berbeda. Jadi Bapak Ibu tidak bisa menggunakan apa yang Bapak Ibu pelajari 20 tahun lalu untuk anak-anak sekarang. Ya, saya akan kasih ilustrasinya. Nah, ini adalah Industrial Revolution, silakan dibaca, saya pikir sudah banyak materinya. Intinya adalah kita harus menyiapkan anak-anak kita untuk siap berhadapan atau bekerja bareng dengan robot. Atau yang namanya automation. Selanjutnya yang tadi saya sebutkan dengan XR, ya, intinya adalah virtual reality itu pandangan realitas kita jadi 360 derajat, biasanya pakai Google Glass. Augmented reality itu biasanya ada realitas yang tertambah, biasanya pakai layar hijau kayak di Zoom, kayak gitu ya, atau di pembawa acara, atau di film-film kalau ada perang gitu kolosal, biasanya kan orangnya enggak segitu, karena itu pakai layar hijau biasanya. Itu augmented reality. Mixed reality gabungan keduanya. Right? Nah ini Sofia, dan kemudian ini yang saya bilang tadi, different generations of learners. Bapak Ibu, sekarang rata-rata ada para pengajar kita atau senior saya gitu di baby boomers. Dan angkatan saya di generasi X dan generasi Y. Itu adalah dosen-dosennya. Nah mahasiswanya itu rata-rata di generasi Z. Dan nanti akan berhadapan dengan generasi Alpha. Nah, jadi Bapak Ibu dosennya tidak bisa mengajar dengan cara yang sama yang diperoleh 20 tahun lalu misalnya. Kalau anak-anaknya milenial atau post millennials, dosennya tidak boleh kolonial. Oke? Right. Nah, selanjutnya ini 6C. Ya. Jadi jangan lagi 4C, tapi kalau bisa sudah ke 6C. Right. Nah, mungkin pernah menonton video ini, saya akan putarkan, mudah-mudahan bisa didengar suaranya. Jadi ada satu gudang yang isinya 60 robot. Mungkin pernah nonton. Ini di Cina. Nah, tugas robot ini adalah memindahkan barang-barang. Nah, mereka menggantikan tugas manusia di sini. Terus manusianya ngapain? Cuma packing sama ngirim barang. Nah, canggih ini bisa nerima instruksi dengan Wi-Fi. Dan tak mungkin bertabrakan karena ada laser. Hebatnya bisa membawa 500 kilo. Manusia berapa? Robot ini sangat kuat dan bisa berputar 360 derajat. Kalau baterainya habis, langsung ngecas. Ngecasnya 5 menit untuk 5 jam. Nah, ini sangat meningkat sekarang. Ada yang tahu ini gudangnya siapa? Di mana? Bisa dijawab. Nah, manusianya berkurang 70%. Nah, ini gudangnya iya. Alibaba. Gudangnya Alibaba. Yes. Punyanya Jack Ma ya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau nanti robot-robot sudah mengganti manusia, manusianya mau kerja di mana? Atau apa yang akan manusia lakukan di masa depan? Nah, itu yang maksud saya adalah, mari menyiapkan diri. Siapapun kita ini, ya, dosennya, mahasiswanya terutama, anak-anak yang akan mencari kerja nanti. Kalian tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan menghafal saja. Ya, gitu maksudnya ya. Artinya adalah, Bapak Ibu, adik-adik nanti saat ini bahkan sudah berhadapan dengan robot. Misalnya, anak-anak pakai Google Translate untuk bekerja. Atau pakai Google Voice untuk buat essay. Itu sudah robot yang kerja. Dosennya manusia. Kalau tidak terbiasa, dapat 100. Padahal itu semuanya copy-paste. Nah, bagaimana caranya? Jadi Bapak Ibu dan anak-anak nanti tidak
jangan berpikir berkompetisi dengan robot, tetapi complete each other. Ya, oke. Nah, satu lagi, apa yang terjadi di Indonesia pada konteks pembelajaran hari ini, ada yang namanya kebijakan, yang disebut dengan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, kurikulum darurat karena COVID, dan inisiatif yang namanya Guru Penggerak. Apa ini? Secara sederhana saja saya jelaskan, silakan dibaca lagi nanti. Merdeka Belajar intinya di level sekolahan, bahwa anak-anak tidak ada UN, kemudian USBN juga dilakukan oleh sekolah, bukan terpusat, dan zona itu diperluas, tidak termasuk 3T ya, dan selanjutnya guru-guru RPP-nya jadi singkat, 1 halaman saja. Nah, Kampus Merdeka ini di level kampus, seperti di Unsam. Jadi, kemarin sempat ada bicara dengan Bu Lia juga, misalnya ada mahasiswa Unsam pengen kuliah di Undiksa, itu bisa. Karena semua kampus di Indonesia sedang menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Gitu ya. Nanti bisa main ke Undiksa kalau mau belajar ICT atau research gitu, akan ketemu saya atau teman saya nanti, gitu misalnya. Nah, saya sudah ngomong juga dengan Koprodi saya dan nanti akan saya konekkan. Nah, ada juga kurikulum darurat yang guru Thank you, penggerak. Lee. Yes. Ya, terima kasih. Nanti kita tindak lanjutin. Nah, intinya adalah Bapak Ibu, ini sudah saya juga sampaikan di tesis saya waktu di S3 kemarin, bahwa anak-anak kita itu pinter, dia nilainya 100, tapi kebanyakan menghafal. Jadi dia menghafal dapat 100, dan dianggap pintar, padahal ketika diberikan kasus baru, tidak bisa menjawab. Karena tidak dilatih untuk siap pada situasi apapun. Padahal, we have to prepare our students. Ya. Nah, sekarang yang satu lagi terjadi adalah ini. Tantangannya berat sekali pendidikan kita. Sudah disuruh menyiapkan mahasiswa siap di dunia global, kebijakan pemerintah cukup banyak, ada pandemi. Nah, tapi karena sudah mulai beberapa bulan, hampir 8-11 bulan, kita sudah merasa ini sebuah kenormalan baru, kan begitu ya. Tetapi yang terjadi adalah semuanya tiba-tiba online. Kemudian semuanya berubah, disruptif bahkan ya, disruptif itu tiba-tiba berubah, gitu ya. Banyak yang tidak siap, kemudian tiba-tiba penuh, gitu ya, kehidupan kita itu dari bangun pagi sampai malam itu di depan laptop terus, gitu ya, dan membingungkan. Ada yang rasanya berjarak, terisolasi. Anak-anak kita ada di kubikel-kubikel sekarang, di rumahnya masing-masing. Dosennya juga begitu. Jadi sepi gitu ya, dan anak-anak yang misalnya psikologinya belum matang, itu akan menjadi masalah. Jadi banyak yang galau dan seterusnya, karena bebannya tinggi. Ya, kalau yang sudah biasa LDR, nggak masalah. Oke, nah, kemudian ada yang namanya gap. Oke, gap itu bisa macam-macam, divide ya. Ada kemampuan digitalnya berbeda-beda, ada anak yang pinter, dia tiap hari upload di Instagram atau Instastory, tapi ketika disuruh pakai aplikasi untuk belajar, nggak bisa. Gitu. Ada juga gapnya di sosial, ada di ekonomi. Nah, ini contohnya. Jadi kita tiba-tiba disuruh belajar banyak hal. Nah, Anda harus tahu semuanya. Nanti bisa tiba-tiba Zoom belajar, Google Meet, ada WhatsApp, Telegram, belajar webinar di YouTube, dan seterusnya. Banyak sekali ada aplikasi, ini hanya beberapa saja yang kita bisa pakai untuk mengajar atau belajar. Tapi pertanyaannya adalah, sudah efektifkah dan bermaknakah? Misalnya pakai lesson writer di sini ya. Lesson writer ini adalah sebuah platform untuk membuat RPP. Jadi tinggal masukkan teks, reading text, kemudian dia berbasis AI, langsung lesson writer membuatkan kita rencana pembelajaran, lengkap dengan aktivitas belajar dan kunci jawabannya. Bisa juga pakai video, tapi premium. Nah, saya tidak bisa masuk ke teknis gitu ya, workshop, karena ini hanya umum guest lecture. Nanti kalau ada kesempatan lain mau workshop khusus pada bidang tertentu atau aplikasi tertentu, I will do it ya. Jadi bisa dipikirkan. Misalnya mau e-learning, e-learningnya pakai apa? Moodle. Kalau pakai Moodle, kampusnya sudah siap enggak? Karena Moodle meskipun open source, servernya harus kuat. Kalau enggak, mau pakai Schoology kah? Atau Canvas kah? Atau Classy kah? Atau Edmodo? Nah, macam-macam. Atau Google Classroom. Ya, dan seterusnya. Banyak sekali ada. Nah, apa yang kita alami sekarang itu namanya emergency remote teaching. Mungkin sudah sering dengar ya. Apa itu emergency remote teaching? So, a temporary situation that happen due to crisis.
Jadi tiba-tiba sementara karena krisisnya macam-macam, perang, pandemi dan seterusnya. Nah, saya kurung di kata emergency karena seharusnya sekarang sudah remote teaching saja, bukan emergency. Waktu bulan Maret ketika COVID baru-baru datang itu mungkin emergency karena semuanya tiba-tiba berubah online. Nah, bulan Juli itu semester baru, seharusnya orang sudah sempat menyiapkan dirinya, sehingga yang terjadi sekarang hanyalah remote teaching. Namun bagi beberapa orang ini masih emergency, artinya belum siap. Oke, nah ini contoh. Ini adalah sebuah keluarga, satu buah keluarga di Singapura. Bapaknya adalah trainer untuk kayak mindfulness ya, sleep trainer. Kemudian ibunya dokter gigi. Anaknya 4. Karena beliau keluarganya berkecukupan, semua anaknya punya gadget, pakai laptop belajarnya. Apa ini terjadi pada anak-anak di Indonesia, keluarga di Indonesia? Nah, coba lihat yang sama ya. Belum tentu kan. Nah, ini yang saya bilang tadi dengan economical divide, ya, ada gap. Nah, ini contoh sama di Singapura, tapi keluarga Malaysia. Nah, anaknya sama 4, tapi gadgetnya cuma 2. Kakaknya harus belajar pakai kertas didampingi ibunya. Nah, ini di Singapura ya. Sekarang kita lihat di Indonesia. Ini pasti ada yang tahu. Guru bahkan harus datangi muridnya. Harus datang. Ya kan, Bu Lia? Iya. Ya, dan tidak banyak loh guru yang seperti ini gitu, dosen seperti ini. Gitu. Nah, murid juga tidak banyak yang mau didatengin gitu ya. Nah, macam-macam lah ceritanya gitu ya. Ya. Kita tidak sadar kadang-kadang generasi ini nanti ya 1 tahun karena tidak belajar ini akan ada pengaruhnya. Saya yakin kalau mau diteliti pasti ketemu. 1 tahun tidak belajar di sekolah ini efeknya seperti apa. Iya, benar. Oke. Nah, ini situasi ya Bapak Ibu. Kita sudah tahu ini semuanya. Nah, sekarang saya ingin tanya. Tolong jawab di chat ya. Tolong jawab di chat. What happened in the picture? Ya, pertanyaannya itu. What happened in the picture? Silakan dijawab di chat. Ada yang merasa kok sama ya kayak saya gitu misalnya. Baik dosen maupun mahasiswa ya. 2 menit masih anteng gitu ya. 5 menit ya, 10 menit sudah mulai aneh. 20 menit sudah kayak gitu ya. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? What happened? Gitu ya. The student is bored. That's my kids. Okay. Pasti gurunya ceramah online. Ini nanti dosennya harus berpikir sudah online ceramah, lecturing gitu ya. Tidak ada aktivitas. Nah, itu berat. So related ya. Relatable gitu ya kalau anak-anak milenial ngomongnya sekarang. So relatable. Terus santuy ya. Ya, ngertilah gitu ya. Mental nggak boleh tidur sekolah. Nggak mood belajar. Not focus. Boring class. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, suara dosen tidak jelas ya sudahlah gitu ya. Dosennya juga bermasalah gitu ya. Nah, ini refleksi kita semua. Dan apa namanya macam-macam ceritanya, adik-adik mahasiswa juga jangan berpikir dosennya tidak berusaha. Ada juga yang benar-benar berusaha, namun juga memiliki kendala-kendala. Ada juga yang memang tidak peduli juga banyak gitu ya, jadi kasih tugas-tugas saja gitu ya, dan seterusnya. Kalau saya niat belajar tapi tidak mengerti materi, jadi tidak bisa belajar. Oke, jadi ya sudahlah gitu ya jadinya ya sama juga ya. Nah sekarang hal-hal seperti ini saya yakin terjadi. Tapi pertanyaannya adalah how to deal, kan gitu ya, bagaimana mengatasinya, kan gitu ya. That's why we go to meaningful learning and integrating with technology, or mediated with technology. Nah, saya akan memberikan beberapa model ya, 2 contoh saja bagaimana sih mengintegrasi semua hal, aspek-aspek penting dalam pembelajaran dengan mengintegrasikan teknologi. Ya, teknologi adalah alat saja Ibu Bapak dan adik-adik. Jadi jangan fokus pada kalau saya mau ngajar reading, apa ya apps-nya? Itu pertanyaan yang salah dan pemikiran yang salah. Tapi jangan pada teknologinya. Kalau saya mau ngajar reading, tujuannya adalah mereka agar memahami misalnya main idea,
kira-kira video cocok enggak? Jadi gitu. Jadi bukan dibalik, ya. Nah, sekarang saya akan kasih contoh. Saya akan ajak teman-teman, ibu bapak semua jadi murid saya ya. Jadi pura-pura sekarang ya. Nah, contoh pertama adalah tujuan pembelajarannya, students will be able to describe things in their surroundings. Jadi ingat, fokus pada learning objective. Ya, karena learning objective ini seperti kompas atau guidance ya. When you are lost, when the teacher is lost, go back to your learning objective. Sama kalau yang ada nulis skripsi di sini atau pembimbing skripsi, kalau ada mahasiswanya yang lost, go back to your research questions. Gitu ya, itu kompas. Nah, sekarang begini. Kalau tujuan pembelajaran seperti ini, what will you do? Kan gitu pertanyaan selanjutnya. Nah, saya coba akan membuatnya aktivitas belajarnya seperti ini. Sederhana ya. One, I will do brainstorming using mystery code. Two, I will conduct discussion to engage and make the students interacting with each other. And at last, I will check their understanding using project-based task. Jadi sederhananya seperti ini ya. Karena tujuan pembelajaran seperti ini. Nah, sekarang saya akan kasih suruhan. Bapak, Ibu, adik-adik sebagai murid saya. Nanti tolong jawab di chat. Saya suruh memecahkan kode misteri ya dalam waktu 60 detik. Jelas kira-kira instruksinya ya? Oke, siap. Nah, ini nanti saya akan tarik terus ya, jadi murid, jadi guru gitu ya, terus saya jadi peserta hanya untuk memodelkan. Jadi kalau misalnya teknologinya internetnya kencang, bisa pakai Zoom seperti saat ini. Kalau tidak, bisa pakai Telegram atau WhatsApp atau bahkan kertas. Nah, ini adalah teknologi, Ibu Bapak, adik-adik. Jadi jangan fokus pada teknologinya, tetapi pada tujuan belajarnya. Oke. So, your task is to break the codes within 60 seconds. Ya? Are you ready? Oh ya. 30 seconds more. Kalau ada yang bisa jawab langsung tulis di chat ya. Yang benar dapat nilai. Ya Allah, saya cari telepon aja nggak dapat. Abang Teku, this gitu. Is 5 detik. Kopi. Tuh. Oke. Nah, tidak harus dijawab. Ini hanya main-main ya. Tapi saya akan ceritakan filosofinya. Kenapa harus pakai waktu? Ada yang bisa? This. Masih sibuk nebak-nebak ya. Nah, ini permainan sederhana gitu ya. Jawabannya apa gitu dulu, biar ke situ dulu fokusnya. Terasa tertekan gitu ya. Nanti saya jelaskan agar tidak merasa tertekan. Biar seru. Ya, this is our new. Silakan, apa lagi lanjutannya? Thank you. Diki Fernanda dapat poin ya. Ya, jadi caranya begitu nanti kalau jadi dosen ya. Jadi yang dapat poin yang pertama kali menjawab benar. Karena kalau dia chat barengan seperti ini dan jawabannya sama, yang di bawahnya itu bisa copy paste. Gitu ya. Ya. Nah, ini hanya contoh. Mystery code ini adalah salah satu contoh. Banyak lagi cara lainnya, misalnya nonton video tentang materi terkait dan seterusnya. Nah, kenapa ada waktu? Itu ada namanya istilahnya gamification. Ya, gamifikasi. Gamifikasi itu artinya menggunakan elemen-elemen games dalam belajar. Jadi bukan game based learning ya. Bedakan game based learning dengan gamified based learning. Ya, game based learning artinya belajar menggunakan game. Misalnya belajar menggunakan hangman atau teka-teki silang, itu game based learning. Tapi kalau gamified based learning menggunakan elemennya. Misalnya
ada waktu, ada dapat poin, ada dapat stars, begitu ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada level 1, level 2 gitu, itu gamified. Nah, biar ada persaingan, ya itu gamified. Jadi ada kompetisi di dalamnya. Dan tidak banyak yang bisa, dan kenapa harus 60 detik gitu ya? Saya kan bisa saja tulis 5 menit gitu ya. Nah ini kan sebenarnya juga memberikan pressure dalam arti positif, tetapi bukan untuk menekan, tapi membuatnya seru gitu ya, kompetitif, dan anak-anak suka. Yang tua juga pasti suka. Nah ini hanya contoh, sebenarnya kalau cerdas gitu ya, kalau atau sudah nges sekarang, jadi ini berdasarkan alfabet ini berdasarkan nama benda-benda yang ditaruh ini adalah berdasarkan alfabet. Misalnya A itu apple, B itu bat, C itu car, selalu begitu. Kalau smart ya melihatnya gitu ya. Dan tahu bahasa Inggrisnya gitu loh. Ya misalnya U itu umbrella kan gitu. Pasti start with the beginning letter gitu ya. Nah, ini hanya permainan saja. Boleh nggak pakai yang lain? Boleh. Tapi ingat, saya sedang memodelkan untuk mencapai tujuan pembelajaran di example 1 tadi. Oke? Nah, sekarang apa maksudnya? Nah, ini saya pakai untuk bridging, saya menjembatani ya ke aktivitas selanjutnya. Karena topiknya tadi begitu ya. Apa aktivitas selanjutnya? Oh ya, sebelum itu, kalau nanti internetnya bagus, teman-teman bisa pakai AI, Artificial Intelligence, misalnya pakai Mystery Animal. Nah, saya sudah bukakan ini, misalnya Mystery Animal itu seperti ini. Jadi dia game yang mengadaptasi game zaman dulu. Jadi kalau dulu tuh nebak-nebak game dengan bertanya binatang apa ini, maksimal 20 pertanyaan dan pertanyaannya yes and no question. Jadi do you have, do you fly, dan seterusnya. Nah sekarang diadaptasi dengan zaman sekarang, kita bisa ngomong langsung ke komputer dengan robot. Ya, kalau saya contohkan misalnya seperti ini. Jadi tampilannya gini, alamatnya ada di sana. Slide ini akan saya kasih, di akhir ada alamat untuk mendownload. Jadi jangan khawatir ya. Nah, klik preview, kemudian kita harus ngomong dengan dia secepat-cepatnya. Hey there, I'm the mystery animal. Ya. Jadi intinya nebak ya. Ya, seperti ini. Nah, yang dapat poin lebih banyak adalah yang bisa menebak dengan pertanyaan yang sesedikit mungkin. Ya, misalnya ya, saya tanya, do you have 4 legs? Nah, dia akan jawab sekarang. No, dia geleng-geleng. Ya. Oke, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Saya akan matikan karena dia, kalau nanti saya ngomong, dia akan dengar saya dan merespon, begitu ya. Right. Nah, itu alternatifnya ya. Artinya adalah kalau internetnya tidak bagus, bisa pakai yang low cost technology, yang ramah kuota. Kalau misalnya bagus, bisa pakai. Oke, bisa dicoba nantilah di rumah. Selanjutnya, saya akan ajak teman-teman berdiskusi. Do you have a pet? Nah, ini menjawab nanti ya, menjawab. Kalau misalnya ada yang siswa bilang, oh saya nggak punya pet Pak, saya nggak punya hewan peliharaan. Nah, guru harus berpikir strategi bagaimana agar anak-anak tetap terlibat dalam aktivitas. Jadi kasih pertanyaan baru, imagine if you have a pet. Gitu ya. What is it called? What is the color? Dan seterusnya, dan seterusnya. Why do you like it? Why you don't like it? How do you keep it clean? Nah, pertanyaan ini adalah apa? Panduan. Boleh enggak dengan pertanyaan lain? Boleh. Nah, sekarang di mana dikerjakan? Kalau misalnya internetnya bagus, bisa di Zoom sama, kalau enggak bisa di kertas. Dan banyak di kita ini menggunakan model begini, paket sistem namanya. Jadi seminggu dimasukkan folder, dikerjakan foldernya, kemudian minggu depannya disetorkan, ngambil folder yang baru. Ya, paling sering itu WhatsApp sekarang. Atau juga Telegram. Telegram banyak fitur plusnya, ya plusnya.
bisa lebih banyak pesertanya, bisa ada bot di sana yang menjawab otomatis, bisa membuat polling dan quiz. Oke, nah ini adalah pertanyaan panduan. Nah, suruh kemudian murid-muridnya, yaitu ibu bapak dan adik-adik tadi, untuk mengerjakan ini dalam sekian waktu. Tergantung waktu yang ingin di-setup ya, mau 15 menit, mau 1 minggu, dan seterusnya silakan. Nah, setelah itu bisa diajak, misalnya menggunakan WhatsApp yang dipilih ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Tulis jawaban pertanyaan-pertanyaan tadi di fitur note di WhatsApp-nya. Kan punya fitur note. Kemudian setelah dijawab, di screen capture, kemudian dikirim ke WhatsApp group yang sudah di-setup sebelumnya. Ya, pasti semua punya WhatsApp group di sini untuk kelasnya. Kalau misalnya menulis di kertas, diambil fotonya dan dikirim gambarnya di WhatsApp group. Jawaban-jawaban tadi. Nah, alternatif lain adalah jika tidak bisa pakai internet, di Sumbawa itu pakai walkie-talkie. Bisa ya, atau pakai folder tadi. Oke, apa yang bisa dilakukan selanjutnya? Ini alternatif lagi. Ibu bapak, teman-teman bisa pakai yang namanya Edpuzzle. Apa itu Edpuzzle? Bapak ibu bisa mengambil video dari YouTube, CNN, BBC, Vimeo. Sayangnya Vimeo di-blok di Indonesia, tapi intinya dari situs-situs video yang kemudian di-embed di Edpuzzle-nya. Apa yang bisa dilakukan dengan Edpuzzle? Bapak Ibu bisa membuat pertanyaan di Edpuzzle. Ya, bisa membuat pertanyaan. Jadi contohnya seperti ini. Saya sudah buat. Saya ngambil video punya orang saja. Kalau mau buat video sendiri boleh, taruh di YouTube, kemudian di-embed di sini di Edpuzzle. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa fitur ya. Yang titik-titik di bawah ini adalah pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi mahasiswa ketika nonton videonya akan stop di detik ini, kemudian mahasiswa harus menjawab pertanyaan. Gitu ya. Ada 3 jenis pertanyaan yang bisa dilakukan di Edpuzzle, yaitu ABC, benar salah, dan short description. Oke. Nah, ini bebas mau di mana saja ditaruh, bebas. Itu ibu bapak yang mendesain sendiri. Kemudian ada juga CC nanti ya, closed caption. Artinya bagi anak-anak tertentu yang belajar bahasa asing bisa diaktifkan closed caption. Pastikan teksnya itu, closed captionnya itu benar. Ya. Kemudian bisa dibesarkan dan seterusnya. Nah, ini sudah saya buat sebelumnya pertanyaan sebelumnya. Nah, saya akan coba tampilkan ya. Saya akan besarkan. Kemudian saya akan putar. Eddie's Pet. It's written by Lori McTiernan, illustrated by Yuka Katawaka. Eddie watched the clock tick-tock in the den. He was getting a pet. The question was, when? Nah, di sini saya kasih pertanyaan, when itu. Nah, tiba-tiba langsung ada multiple choice question. Nah, Bapak Ibu, anak-anaknya nanti bisa menjawab. Coba ada yang bisa jawab. Jawabannya yang mana? A, B, C, D, kotak-kotaknya. Misalnya ya, ini contoh saja. Saya akan jawab yang atas. Kemudian saya submit. Nah, ternyata jawabannya salah. Jawabannya yang benar adalah C, watch the clock. Nah, anak-anak bisa menonton kembali, bisa juga continue. Ya. Nah, ketika salah, With a box dot and a ini merah. towel, he set up a bed. Saya bisa hidupkan sisinya, yaitu bahasa Inggris, sehingga kelihatan teksnya di bawah. Ya, My misalnya, pet will sleep here, the happy boy said. He waited and waited. A cell phone rang out. Is it time? Did they come? Eddie asked with a shout. nah ini pertanyaan kedua. Jadi langsung muncul. Misalnya saya jawab begini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jawabannya 100. Nah, pertanyaannya bisa sebanyak-banyaknya. Nah, anak-anak milenial itu pinter, ibu bapak dan teman-teman. Kadang-kadang dia skip. Dia tidak mau nonton videonya, apalagi panjang videonya, dia skip ke pertanyaan-pertanyaan saya. Nah, Edpuzzle itu bisa menghalangi itu. Jadi dicentang nanti bahwa anak-anak tidak bisa skip video. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk Edpuzzle. Jadi nanti silakan dimain-mainkan lagi. Karena tidak bisa terlalu teknis, saya akan, dan saya pikir teman-teman bisa pastilah buat sendiri ya. Nah, ini ada semua alamatnya, nanti bisa dipelajari. Oke, tutorial juga banyak ada di YouTube.
Ya. Lanjut, setelah nonton video, jadi video Edpuzzle tadi alternatif, tidak harus, boleh dilakukan, ya. And then after they submitted their responses to WhatsApp group, for example, you can ask the students to choose their friends' response on the pad. Jadi nanti satu siswa memilih respon temannya. Jadi bukan responnya dia yang dikerjakan. Ya, respon temannya, kemudian boleh ini banyak aktivitasnya, biar singkat saya suruh langsung aktivitas terakhir adalah menulis cerita pendek. Write a short story about your friend's pet. Misalnya tergantung level, kalau anak SMP 250 kata. Kalau anak mahasiswa misalnya bisa 500 kata. Ya, tergantung tugas. Atau if you want to do something else, not to do write a short story, you can use an AI-based, artificial intelligence-based story generator. Jadi nanti ada namanya masterpiece generator, ya silakan di Google. Masterpiece generator ini kita bisa buat cerita langsung dibantu oleh robot. Tinggal memasukkan kata-kata kunci saja. Langsung jadi robotnya. Langsung jadi ceritanya. Mau buat puisi juga bisa sama. Ngirim puisi di hari Valentine's nanti pakai AI. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana agar anak-anak kita tidak mengandalkan robot saja. Bapak Ibu harus mengajarkan mereka menganalisis. Ada juga contoh lain membuat essay. Membuat artikel 15 halaman lengkap dengan referensinya pakai robot. Namanya essay bot. Nah itu nanti kalau anak-anaknya tahu, dosen-dosennya tidak tahu, itu bahaya. Jadi yang harus diajarkan adalah bukan menggunakan aplikasi teknologinya, tapi menganalisis hasil dari yang dikerjakan oleh robot. Jadi nanti misalnya suruh saja membuat essay, robotnya membuat essay, anak-anaknya diajarkan menganalisis kerjaan robotnya. Apakah sudah benar atau tidak. Ya. Selanjutnya, kerjaan tersebut bisa dikirimkan ke WhatsApp group ke dosennya. Kalau mau ada diskusi dan revisi, silakan. Next, the last, a virtual gallery project can be set up. So all the stories or posters or whatever it is can be displayed. If you want to do it publicly, do it. Pakai apa? Bisa pakai Instagram. Anak-anak pasti tahu ini dan dunia mereka di sana. You can also use blogs. Dan biasanya kalau ditampilkan di publik, anak-anak akan cenderung mau bekerja keras. Karena dia ditampilin di publik. Malu kalau misalnya kurang bagus gitu ya. Nah, ini proses ini akan panjang dan penting. Oke. Nah, selanjutnya untuk ngecek pemahaman siswa bisa pakai yang namanya quiz atau tes atau apapun itu. Misalnya kalau pakai quiz bisa pakai Kahoot, pernah dengar ini? Quizlet atau Quizizz. Nah, ini adalah contoh quiz yang saya buat di Quizizz. Jadi Quizizz bisa macam-macam bentuknya, bisa ABCD, bisa pendek-pendek jawaban, dan seterusnya. Oke, nah alternatif lain dari aktivitas tadi, contoh tadi ya, ingat tujuan tadi, contoh tadi tujuannya adalah students will be able to describe things in their surroundings. Apa alternatifnya? Misalnya setelah berdiskusi, kalau anak-anak TK gitu misalnya, PAUD, setelah mereka diskusi tentang pet, tidak disuruh nulis cerita, tapi kasih ini. Jadi, maze, mencari jejak. Ibu gajah mencari anak gajahnya. Itu untuk mengecek pemahaman bisa. Nah, ini adalah bagian dari buku yang saya buat. Ada di sini alamatnya. Ya, ini berbasis virtual reality. Jadi saya buat aplikasinya dulu tentang Animals of Nusantara. Kemudian saya buat bukunya untuk anak-anak PAUD. Ini saya buat bukunya untuk anak-anak SMP dan SMA. Semua ada di alamat ini. Oke. Kemudian bisa juga kalau levelnya tinggi seperti anak SMA atau mahasiswa, setelah berdiskusi tentang pet, anak-anaknya bisa diajak yang sifatnya berargumentasi. Ya, misalnya diajak ke yang namanya Padlet. Pernah dengar Padlet? Padlet ini adalah virtual wall, ya, virtual wall. Pernah ya? Jadi papan tulis virtual. Nah, Bapak Ibu bisa membuat ini dengan gratis. Jadi saya pakai yang gratis-gratis saja. Kan hidup sudah susah gitu ya, jadi kita pakai yang gratis saja gitu. Nah, jadi ini, nah nanti Bapak Ibu bisa buat macam-macam bentuknya.
Jadi mau presentasi bisa di sini, mau video bisa di sini. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa bagi kelompok mahasiswa dengan 5 kelompok, menonton video di Edpuzzle tadi misalnya, kemudian fokusnya diarahkan pada menyelamatkan hewan yang hampir punah. Topiknya masih tentang animals, gitu ya. Dan selanjutnya bisa disuruh berbagi peran. Satu grup menjadi perwakilan pemerintah, satu grup menjadi aktivis, satu grup menjadi penduduk biasa, satu grup lagi menjadi penjaga zoo atau kebun binatang. Tentang isu tertentu bagaimana menyelamatkan hewan. Nah, mereka akan nulis di sini, tinggal klik tanda plus ini, kemudian mereka nulis, ini bisa ngupload sesuatu, saya besarkan ya, bisa ngupload sesuatu, bisa kasih link, bisa Google, bisa menaruh gambar, atau macam-macam. Ya, voice juga bisa, drawing atau doodling juga bisa, Padlet, kalau punya Padlet yang lain bisa di-link ke Padlet tersebut. Nah, seperti itu. Nah, nanti bisa dilakukan yang namanya jigsaw atau rotation station atau gallery walk. Jadi kelompoknya ini bekerja dengan kelompoknya selalu, kelompok ini akan selalu dengan aktivis saja. Setelah selesai, government main ke aktivis, ke citizen, ke zookeeper, yang lainnya juga begitu. Ini namanya gallery walk atau jigsaw atau rotation station. Kemudian memberikan feedback. Kemudian setelah dapat feedback, pemilik kelompoknya merevisi sesuai dengan feedback. Gitu ya. Nah, itu contohnya. Saya balik lagi, dan selanjutnya bisa menyuruh mereka membuat poster atau komik dan seterusnya. Nah, itu contoh satu, dengan menggunakan aplikasi sederhana dengan tujuan yang jelas. Nah, sekarang bagaimana jika misalnya ingin yang teknologinya lebih, katakanlah high cost gitu ya, yang kompleks atau high cost. Saya kasih contoh dua, yaitu tujuannya adalah students will be able to provide relevant information about COVID-19 waste in the form of a poster. Jadi itu contohnya ya. Nah, misalnya, apa yang harus dilakukan? Saya akan berpikir, kalau begini tujuannya, saya akan berpikir bagaimana ya mengajar dengan mengintegrasi semuanya. Nah, saya akan memikirkan 3 komponen belajar penting. Yang pertama, pre-activity, kedua, whilst activity, dan ketiga, pause. Pre-activity-nya apa? Saya ajak mereka nonton video, namun ketika nonton video, saya akan berikan panduan pertanyaan. Misalnya seperti ini. Jadi ketika nonton video, tidak nonton saja, tetapi fokus pada guided questions. Nah, yang biru terakhir ini sifatnya open-ended. Kalau yang di atasnya itu menjawab berdasarkan informasi di atas, di video, yang biru ini bebas. Ini bagus untuk mengasah kreativitas anak-anak. Karena opinion itu pasti akan free. Ya. Nah, mana videonya? Misalnya ini. Ya, saya sudah buatkan semuanya, saya kasih linknya. Misalnya begitu dengan siswa. Nah, saya bisa putarkan, tapi karena waktu, intinya adalah video ini bercerita pendek-pendek saja video ya, saran saya. Nggak boleh lebih dari 3 menit kalau bisa. 3-5 menit lah maksimal. Karena ada namanya cognitive load, ya, beban kognitif. Oke? Nah, ketika mereka nonton, mereka akan fokus pada pertanyaan. We have the coronavirus and all these masks are now washing up on the beaches. See behind we have enough trash in here to last an eternity. Doing our plastic survey. These masks being bundled up like this, would you like to swallow this? Dolphins, turtles, porpoises, swallow this, it's going to block up their digestive tract. Doesn't make it any better if you bundle it than if you just leave it as it is. At the end of the day, it shouldn't be here. It shouldn't be going into the ocean. Ya, ini hanya contoh saja, banyak sekali video sejenis, tapi intinya saran saya adalah, kalau ingin menggunakan yang begini dan levelnya lebih tinggi, di mana kita ingin anak-anaknya berdiskusi,
berpikir kritis, gunakan video-video yang sifatnya provokatif, sensitif, atau juga yang istilahnya making them curious. Nah, ini COVID-19 waste ini kan tidak banyak yang sadar, limbah ya. Kita masih fokus pada virusnya, tapi limbahnya tidak banyak yang bicara. Nah, bisa disuruh menonton ini dengan menjawab ini. Nanti bisa juga dibuatkan aktivitas breakout. Kalau misalnya dengan Zoom, bisa langsung seperti ini, saya akan lakukan breakout gitu misalnya, kalau Zoom-nya sudah disetting. Nah, ini hanya host yang bisa. Teman-teman kalau yang pakai Zoom pasti sudah biasa pakai breakout room. Jadi bisa membagi per kelompok, berapapun, kalau nggak salah sampai 30 atau 50 kelompok kalau di Zoom, itu anak-anak bisa dipecah-pecah. Nanti Bapak Ibu pengajar bisa main ke grup-grup tersebut tanpa diketahui. Ya, untuk melihat mereka diskusi. Kalau tidak memungkinkan pakai Zoom atau sesuatu yang internetnya tinggi, bisa pakai Padlet tadi. Jadi kerjanya asinkronus, 1 minggu dikerjakan. Ya, membaginya gimana? Sama seperti contoh saya tadi, dibagi berdasarkan roles. Kenapa roles ini penting? Karena mereka diajak untuk berperan sebagai orang lain, sehingga mereka akan mencoba mencari tahu. Ya, roles-nya bisa apa saja. Ini hanya contoh. Ya, nah ini contohnya sama. Jadi begitu, ya. Dan penting memberi contoh ya, di sebelah kiri itu selalu kasih contoh agar tidak banyak pertanyaan. Jadi Ibu Bapak harus jelas nanti sebagai guru. Teman-teman atau adik-adik yang akan jadi guru, calon guru juga bisa berpikir seperti ini. Nah, apa yang bisa dilakukan? Bisa pakai aplikasi macam-macam. Zoom hanya salah satunya. Bisa pakai Remo, bisa pakai Special.io, bisa pakai Mixaba, bisa pakai tim video. Facebook juga bisa sekarang, WhatsApp juga bisa video grup sekarang, dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya, next, you can ask the students, your students later, to do crowd curation. Apa itu crowd curation? Kurasi itu artinya mengkoleksi informasi terkait secara berbarengan. Ya, misalnya, go for another Google search about the topic, about the video. Jadi nanti bahannya tidak hanya sekedar nonton video, tapi anak-anak disuruh mencari tambahan lain tentang limbah COVID. Caranya bagaimana? Di Google Search, di buku, di berita, atau interview orang. Misalnya suruh saja anak-anak interview petugas kesehatan, why not? Atau pejabat pemerintah, why not? Tentang apa? Ibu Bapak bisa memberikan guided terms atau items. Agar anak-anak tidak bingung, karena tidak semuanya bisa berpikir. Jadi bisa diberikan panduannya. Misalnya bagaimana WHO, bagaimana situasi Indonesia sekarang, dan seterusnya, dan seterusnya. Terkait dengan peran-peran yang diberikan. Bagaimana menaruh hasil dari crowd curation-nya? Bisa pakai yang namanya Wakelet, ya, bisa pakai yang namanya Evernote, bisa pakai yang namanya Mixed. Saya kasih contoh yang di Wakelet ya. Nah, Wakelet ini intinya adalah crowd curation, di mana ibu bapak, guru, atau teman-teman nanti bisa membuatkan satu link tentang sebuah topik, dan kemudian apapun yang terkait dengan topik tersebut bisa ditaruh, dikumpulkan jadi satu di sana. Ya, misalnya sekarang saya buat tentang COVID-19, ini adalah Wakelet yang saya buat tentang COVID-19, dan sudah ada 84 items selama ini. Kemudian saya kasih suruhannya seperti ini, dan mahasiswa saya mengisi ini. Ya, bisa dari website, bisa dari video YouTube, bisa dari artikel di jurnal, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan mereka bisa membaca ini semuanya. Maaf, ada telepon. Mereka bisa membaca semuanya. Ini kadang-kadang multitasking juga ya, jadi macam-macam. Mereka bisa membaca semua informasi tentang apapun peran mereka, sehingga mereka kemudian bisa menambahkan isi dari Padlet tadi. Itu tujuan dari crowd curation ya. Oke, saya balik lagi. Nah, selanjutnya disuruh lagi main ke Padlet yang tadi, menambahkan informasi baru. Kalau tadi yang pertama kan baru berdasarkan video. Yang aktivitas selanjutnya setelah di Wakelet. Kemudian baru diajak bisa keliling. Jadi
Diskusinya juga kalau nggak bisa di Padlet bisa pakai yang sama. Nah, ada satu lagi namanya Discord. Discord ini bagi anak-anak pasti tahu yang main game ya. Discord ini seperti WhatsApp, Ibu Bapak. Bagusnya adalah Ibu Bapak buat grup. Nah, di dalam grup ini bisa ada subgrup. Kalau WhatsApp kan nggak bisa. Nah, jadi satu kelas misalnya ya, kelas 5A. Nah, di dalam 5A ini kita bisa bagi jadi 5 grup lagi gitu ya. Jadi 5A1, 5A2 gitu pakai Discord. Bisa. Nah, setelah melakukan diskusi apapun medianya atau platformnya, sama bisa disuruh melakukan rotation station. Ini contoh rotation station. Rotation station itu artinya berputar dengan task yang berbeda. Atau dengan task yang sama, melihat hasil temannya. Ya, macam-macam bisa variasi dari rotation station atau jigsaw atau gallery walk ya, namanya mirip-mirip. Jadi misalnya kalau tasknya berbeda, satu grup di rumah, kalau satu grup di sekolah gitu kalau zaman dulu, kemudian ada juga yang misalnya di internet dan seterusnya. Jadi putar, ya. Atau tugasnya sama, berputar saja. Sesuaikan sendiri ya. Nah, setelah itu terakhir kita untuk mengecek pemahamannya, you can ask the students to produce something. Ya, for example, to create a poster. Nah, posternya bisa begini, seperti yang di kiri, ada informasi, ada juga sekedar gambar. Nah, ini berbeda nanti jika anak-anak disuruh di awal pembelajaran, anak-anak kita akan buat poster. Bapak Ibu masih jelaskan, mereka sudah ngumpul tugas. Karena mereka langsung cari di Google. Ya, tapi ketika dituntun seperti ini, inilah namanya project based learning. Project based learning berbeda dengan students doing project. Oke? Nah, Bapak Ibu sebagai guru juga harus kasih, Pak, saya nggak bisa caranya buat poster ini, pakai ini. Nah, kasih alamat-alamat untuk poster makers. Sekarang banyak sekali ada, ya. Boleh pakai yang lain, Pak? Boleh. Jangan lupa assessment-nya. Jadi sebelum dikasih project, Ibu Bapak dosen, guru, harus kasih cara mereka dinilai. Agar transparan. Jangan nanti tiba-tiba nggak lulus mereka. Ya, atau tiba-tiba 2 minggu, ini tugasnya gitu, nggak jelas nanti. Ya, jadi dari awal harus sudah jelas planningnya. Nah, ini namanya rubrik. Kenapa rubrik? Karena sifatnya project based atau performance based ya, kinerja. Kalau kinerja biasanya rubrik. Ya. Nah, bagaimana, apa saja rubriknya silahkan cari, banyak sekali ada. Ya, nanti saya kasih contoh atau tempat mencarinya. Nah, selain membuat poster, Bapak Ibu bisa memikirkan yang lain. Kalau tidak ingin poster, bisa suruh buat meme. Pasti tahu anak-anak muda meme. Jadi poster lucu. Gitu ya. Tentang COVID-19 waste. Topiknya tetap sama. Bagaimana cara buat meme? Kasih alamatnya. Meme makers. Oke? Bisa juga disuruh membuat komik. Nah, ini anak-anak saya banyak buat beginian. Bagaimana cara buatnya? Bisa ke Cartoon Story Maker, comic strip, storyboard that, Pixton, dan banyak lagi lainnya. Anak-anak muda pasti tahu. Artinya apa? Bapak Ibu tidak suruh mereka langsung ke aplikasinya di awal, tetapi pedagoginya yang ditekankan. Ya, jangan lupa assessment-nya. Selanjutnya bisa disuruh membuat news report. Tergantung level dan tujuan pembelajaran bisa disuruh membuat rekaman berita misalnya. Bagaimana caranya? Ada namanya screencasting. Screencasting project. Screencasting itu artinya merekam layar. Ya, merekam layar. Merekam layarnya bisa merekam ada wajah kita seperti saya di sini contohnya dengan gambar, bisa merekam gambarnya saja atau merekam wajah kita saja. Bagaimana caranya? Bisa pakai macam-macam. Ya, bisa pakai screencast-o-matic, bisa pakai Jing, bisa pakai QuickTime, Camtasia, dan seterusnya. Terus diedit pakai video maker, misalnya pakai KineMaster, InShot, Quick, dan seterusnya. Anak-anak pasti bisa. Viva Video, ya. Nah, ini adalah rubriknya. Kalau digital video, rubriknya berbeda. Bapak Ibu juga bisa menyuruh mereka membuat infografis. Jadi proyek terakhirnya atau tugas terakhirnya untuk mengecek pemahaman itu bisa berbeda-beda. Ya, apa itu infografis harus dijelaskan dulu. Ya, ini contoh, ini konsepnya yang sebelah kiri, ini contohnya. Anak-anak jika tidak dipandu
mereka pasti akan ke Google larinya. Langsung copy paste, ngambil infografis yang sudah ada. Nah, makanya dari sana Ibu Bapak harus memandunya benar-benar. Ya, bagaimana cara membuat infografis? Ini contohnya. Nah, contoh yang gratisan ada di Canva, ini alamatnya. Bapak Ibu tinggal menuju ke sana dan mereka tinggal ngisi saja. Karena template-nya sudah ada. Kalau mau buat di Genially juga bisa, Genially. Ya, ada yang vertikal, ada yang horizontal infografisnya. Jadi gambarnya sudah menarik, tinggal isinya sekarang. Nah, isinya inilah yang Bapak Ibu pandu. Nah, ini adalah rubrik untuk mengecek kualitas infografis anak-anak. Ya, ini salah satunya. Oke, nah Bapak Ibu, tadi saya sudah berikan model ya. Saya akan berikan satu poin lagi terakhir dengan cepat. Sebenarnya apa yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman dan Ibu Bapak semuanya. Bahwa ketika mengajar, when you do teaching, you don't go and focus on the technology only. But you have to integrate all the important components of teaching and learning, including technologies. So you have to focus on pedagogy and content and also technologies. Nah, sekarang apa sebenarnya yang terjadi tadi di model-model saya? Saya ada menggunakan model yang namanya flip and engage. Flip and engage itu artinya saya memberikan sesuatu di awalan, misalnya video tadi, dengan berbagai cara, misalnya pakai Flipgrid, pakai Google Classroom, dan seterusnya. Kemudian saya melakukan engagement, melibatkan siswa dengan Edpuzzle, dengan mystery game tadi, atau coach, dengan WhatsApp, dan seterusnya. And then at last, I check for their understanding using post-activity, whether you can use quiz or tests, or even project things like posters, infographics, and so on. Nah, ini contohnya. Ya. Nah, perlu diperhatikan juga dalam belajar online itu ada namanya learning modes, mode belajar. Pasti sudah sering dengar ini. Ada yang namanya synchronous learning, ada yang namanya asynchronous learning. Apa itu artinya? Synchronous learning artinya when you learn at the same time. Ya, misalnya Zoom, misalnya WhatsApp. Meskipun tidak bertemu wajah, tapi kalau barengan satu jam itu namanya sinkronus. Tapi ketika WhatsApp-nya Bapak Ibu kasih tugas, kemudian dijawabnya minggu depan, itu namanya asinkronus. Atau selama 1 minggu itu asinkronus. Sama dengan pakai e-learning. Oke? Nah, ada beberapa poin penting Bapak Ibu harus perhatikan dan adik-adik, calon guru perhatikan, kalau ingin menjalankan pembelajaran daring, ya, berbasis online. Pertama adalah, the space is different. Ya. Like today, I'm talking from Bali and then you are in Aceh, so the space is different. The character is different, the situation is different. I don't know much about you, for example. You don't know much about me. So you have to really think about this. Ya, the presence, you must be present. Seperti gambar tadi, anak-anak yang bosan itu, kalau dosennya tidak hadir, dalam tanda kutip, tidak present, pasti mereka akan gitu. Ya, atau dosennya sibuk ngomong gitu ya. Seperti saya sekarang, terlalu banyak ngomong. Misalnya. Nanti harus ada interaksi gitu ya. Selanjutnya, interaction tadi. Jadi misalnya kadang-kadang ditanya, atau aktivitas nebak-nebak mystery game tadi juga bisa. Ya, sehingga motivasinya berbeda. Orang di face-to-face, motivasinya mungkin bisa lebih dijaga, karena melihat langsung. Meskipun tidak selalu ya, ada penelitian tentang engagement namanya, katanya anak-anak Indonesia itu ritual engagementnya. Artinya apa? Badannya ada di sana, pikirannya tidak di sana. Gitu ya, kayak upacara bendera hari Senin ya. Sama kayak sekarang, saya ngomong, do you understand? Yes. Atau enggak ngomong, yes ya, enggak, no ya, enggak gitu. Jadinya ini gimana kan gitu ya. Nah ini terjadi. So my suggestion to you is that go to activities. Sehingga jangan banyak ngomong. Jadi berikan aktivitas seperti contoh saya tadi. Oke, coba main di Edpuzzle. Oke, coba go to Padlet. Oke, go to WhatsApp dan seterusnya. Bapak Ibu hanya memandu. Tapi harus disiapkan dulu sejak awal. Ya, dosennya harus menyiapkan. Jadi keterlibatan, engagement itu penting. So it is very important. Ya, when your students highly engaged, they are attentive and they listen to you. They do whatever you ask them to do. The next thing is that feedback. Umpan balik ini sering diabaikan. Saya kadang diminta juga bicara khusus tentang umpan balik. Bagaimana memberikan umpan balik dalam kondisi daring.
dengan berbagai aplikasi. Nah, banyak ketika saya membimbing PPL ya kemarin ya, practice teaching ya, ini banyak guru pamong, karena saya masuk dalam grup WhatsApp juga dengan guru pamong dan muridnya, itu tiba-tiba tidak ada angin dan hujan, langsung foto, kerjakan soal nomor sekian, kumpul. Ini bagaimana maksudnya gitu ya, terus feedbacknya mana? Nah, semacam itu. Nah, umpan baliknya mana? Jadi jangan dikasih tugas saja. Kalau mau baca lagi, silakan baca buku Fai dan Sosuki. Saya sudah kasih referensinya terakhir. Nah, jika ingin melaksanakan pembelajaran daring, teman-teman dan ibu bapak, ingat bahwa online learning itu is not digitizing the materials only. Nah, banyak yang sekedar di-scan, ditaruh di Moodle atau e-learning, suruh baca. Bacanya 200 halaman. Anak-anak milenial disuruh baca 200 halaman, tidak mau mereka. Nah, karena mereka bacanya line today. Atau nontonnya video 30 detik, 1 menit. Nggak bisa. So, you have to chunk the material. Chunking itu artinya bit size ya, membuatnya kecil-kecil. Memotongnya kecil-kecil kayak potongan pizza gitu ya. And then remember that the material must be integrated with activities. Jadi jangan dikasih materi saja tapi disuruh ngapain gitu. Misalnya contoh saya tadi nonton video tapi ada panduan pertanyaan sehingga mereka ada aktivitasnya. Ya. Nah, berikan ruang-ruang juga untuk mereka mandiri. Jadi jangan terlalu membatasi mereka. Berikan ruang mereka untuk berimajinasi, memberi jawaban sendiri, dan ini sulit banget di konteks Indonesia. Karena kita ada kultur yang namanya power distance. Kalau pernah baca teorinya dari Hofstede maksudnya tentang socio-cultural dimension, salah satu dimensi kita adalah namanya power distance. Apa artinya? Senior, junior, atasan, bawahan itu akan mempengaruhi tingkah laku kita. Di kelas sama, murid sama dosennya pasti muridnya tidak berani. Bertanya aja tidak berani, apalagi mengkritik. Meskipun dosennya open, ya, dan seterusnya. Oke. Dan ini banyak sekali saya kasih teori, jadi cognitive load. Jadi saya kasih contoh di awal, terakhir saya simpulkan dengan teori. Ya, nanti dibaca lagi karena ini konsep-konsep yang terkait dengan pembelajaran daring dan meaningful learning. Nah, ada juga namanya community of inquiry, teman-teman, community of learning. Jadi kalau ingin mengajar, perhatikan kehadiran, presence, ya, kehadiran kita. Kehadiran ini bukan berarti kita saja fisik yang hadir ya, tapi apa? Teaching present. Ketika Bapak Ibu ngajar, desainnya jelas. Ya, tujuan pembelajarannya jelas. Social presence, Bapak Ibu ada sebagai manusia. Nah, kadang kita ngajar tuh kadang-kadang marah-marah karena sudah dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam di depan laptop kan macam-macam ya ceritanya gitu. Nah, itu penting sekali nanti saya singgung yang namanya humanizing online learning, memanusiakan pembelajaran daring. Nah, itu penting. Kemudian ada namanya kognitif. Jadi harus ada ilmu pengetahuan dan informasi yang diberikan, ya, dan seterusnya agar pengalaman belajar itu terjadi, educational experiences, ya. Selanjutnya adalah ada namanya interaction. Interaction itu bukan hanya siswa dengan guru saat ini, tapi ada banyak, yaitu siswa dengan guru tadi, guru dengan kontennya, siswa dengan kontennya, dan juga ada tambahan lagi nanti di antara tengah-tengah ini, untuk memunculkan yang namanya meaningful dan deep learning. Jadi Bapak Ibu ketika milih konten, harus benar-benar ngerti gitu juga, dan bisa berinteraksi dengan kontennya. Oke, nanti silakan dibaca. Terakhir, konsep besar dari menjalankan pembelajaran online, Bapak Ibu harus paham teknis. Jadi nanti kalau ingin pakai e-learning misalnya platform ya, apakah itu Schoology, Canvas, Edmodo, Google Classroom, Moodle, dan lainnya, Bapak Ibu harus paham bagaimana mendesain pembelajaran online dengan baik. Jangan semua ditumpuk di sana, tapi yang mana materi 1, yang mana materi 2, kapan ada kuis, kapan ada diskusi, dan seterusnya, itu namanya designing online learning. Perhatikan juga verbal and non-verbal presentation. Seperti sekarang, Bapak Ibu misalnya di Zoom bisa ada yang namanya non-verbal, misalnya kasih jempol. Baik itu jempol yang ada di Zoom atau saya kasih jempol seperti itu. Itu namanya non-verbal. Ya, Bapak Ibu harus ya seperti Ibu Lia. Thank you. Itu penting. Itu menunjukkan we are present gitu loh. Kalau saya tanya, do you understand?
krik gitu, nggak ada yang kasih jempol, nggak ada yang yes atau no kan, you are not present. Seperti anak SD tadi yang tiduran di sofa itu ya, gitu ya. Nah, you must be expert also in your subject matter. Misalnya ibu bapak ngajar apa? Mata kuliah reading. Bapak ibu harus benar-benar expert di mata kuliah tersebut. Mata kuliah research, micro teaching. You have to be expert in that subject matter. Ya, dan juga memikirkan aktivitas yang beragam. Jangan aktivitasnya monoton atau tidak cocok. Misalnya di kelas A efektif perencanaan kita. Tadi saya suruh mereka diskusi berempat dan jalan. Ketika masuk ke kelas B, nggak jalan karena kan karakter orang berbeda-beda. Dalam satu kelas itu kan beragam. Jadi di sanalah ada yang namanya post method pedagogy. Mungkin pernah dengar ya, pedagogy post metode. Artinya apa? Dari Kumara Divelu ya, nanti dibaca ya. Post method pedagogy itu artinya tidak ada satupun metode pembelajaran yang paling efektif pada suatu situasi. Sehingga kita harus melakukan yang namanya eclecticism. Eclecticism artinya menggabungkan yang paling tepat pada suatu situasi. Misalnya, strategi A dan strategi B digabungkan di kelas C. Strategi A hanya berlaku di kelas A, strategi B di kelas B, strategi A dan B kita gabungkan di kelas C. Seperti itu ya, kira-kira. Right. Kemudian perhatikan engagement dan terakhir visual. Jangan terlalu banyak gambar, warnanya kontras, dan seterusnya. Visual itu penting. Kalau orang baru buka platform e-learning kita itu merasa enak belajarnya. Tidak kesana kemari, ada gambar besar sekali tiba-tiba, jadi navigasinya tidak bagus. Oke? Nah, satu lagi ada namanya netiquette. Nah, ada yang namanya netiquette ketika kita belajar online, ada yang namanya etika berinternet. Misalnya, be on time. Nah, ini penting sekali. Kalau saya ngajar biasanya harus on time. Ya, find a comfortable place. Nah, dulu waktu kita ngajar bulan Maret awal-awal pandemi kan ada ngajar Zoom, itu awal-awal karena 2 minggu nggak ketemu, salam-salaman. Gitu. Saya ngasih webinar di sebuah institusi agama tertentu juga, jadinya salam-salaman gitu. 10 menit pertama ya udah saya dengerin aja dulu, karena kangen kan 2 minggu nggak ketemu. Terus ada yang dagang bakso lewat gitu kan, atau ayam gitu dan seterusnya. Jadi, nah ini terjadi. Ya, kita nggak bisa karena nggak punya. Tapi sekarang sudah lebih mengerti. Ya, mute juga kadang orang tidak sadar, ngobrol, atau videonya kebuka di YouTube banyak banget ada yang bloopers seperti ini, video kebuka lagi ngapain gitu ya. Pakai nama nyata, sebenarnya ini sering saya ngasih juga namanya Oppo gitu, Lenovo, iPhone, ini siapa Oppo ini gitu ya, atau admin gitu ya, dan seterusnya. Right, dan seterusnya. Pakai lighting ya, lampu ya. Oke, jadi kayak saya dan seterusnya. Oke. Nah, kuncinya adalah saya ingin simpulkan Ibu Bapak harus mengunjungi kembali yang namanya pedagogi. Jadi, tujuan pembelajarannya baru pikirkan media, materi, aktivitas, dan jangan lupa assessment-nya. Oke. Assessment itu ada 3 jenisnya, yaitu assessment for learning, assessment of learning, dan as learning. Silakan dibaca lagi nanti. For learning itu formatif, ada yang mau nanya? Kecil-kecil. Of learning itu sumatif, dan of learning itu reflektif. Ya. Nah, saya ingin simpulkan sekarang bahwa Bapak Ibu bisa menggunakan kerangka di sini. Ya. Nanti bisa diturunkan, Bapak. Ya, saya turunkan dulu. Nah, oke, bisa menyimpulkan bahwa kalau ingin menjalankan pembelajaran memakai teknologi, perhatikan 2 hal ini, Ibu Bapak, teman-teman, bandwidth sama immediacy. Kalau bandwidth Ibu Bapak kencang dan materinya harus segera disampaikan hari itu, pakai yang merah. Kalau bandwidth Bapak Ibu lemah dan tidak harus segera materinya disampaikan, pakai yang hijau. Ya, silakan disesuaikan. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, humanizing. Jadi jangan lupa untuk memanusiakan manusia di pembelajaran online. Bapak Ibu harus hadir, Bapak Ibu harus berempati. Saya sering menghubungi mahasiswa saya pribadi. Kamu kok nggak kuliah hari ini dan seterusnya. Ya. Nah, ini kesimpulan saya terakhir. Ya.
bahwa ketika mengajar menggunakan teknologi untuk tujuan meaningful learning, Bapak Ibu harus menggunakan kerangka tertentu. Salah satu yang kerangka saya pakai adalah namanya TPEC, Technology, Pedagogical, and Content Knowledge. Artinya apa? Bapak Ibu ketika ingin mengajar harus memahami kontennya atau materinya, kemudian menggunakan strategi pembelajaran yang tepat, misalnya diskusi, bekerja kelompok kecil, dan terakhir menggunakan teknologi yang relevan. Jadi, jangan pikirkan teknologinya dulu, tapi pedagoginya yang diintegrasi dengan teknologi. Terakhir, jangan lupa memanusiakannya. Gitu ya, kira-kira. Nanti dibaca, ini kesimpulan kita hari ini, bahwa ketika mengajar, ada banyak situasi yang terjadi. Dan bagaimana mengatasinya, ini yang saya tampilkan tadi, semuanya. Ya, bagaimana Bapak Ibu harus membuat materinya kecil-kecil, memperhatikan keterlibatan, kemudian juga asesmennya jangan dilupakan, memanusiakan manusianya jangan dilupakan, dan kalau bisa partisipasi seluruh komponen seperti orang tua, dosen, dan murid dilibatkan. Agar nanti muridnya tidak seperti ini. Bapak Ibu ngajar, muridnya pura-pura nyatat, padahal nggak ngerti apa. Atau seperti ini. Bapak Ibu sibuk, udah capek-capek begadang buat materi, muridnya pura-pura mendengarkan pakai rekaman. Nah, murid-murid sekarang pintar-pintar, ya. Tapi jadi dosen jangan mau sampai diakali. Ya. Oke? Saya pikir itu. Bli. Ya. 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 Maaf kalau waktunya. Nah, ini materinya bisa di-download di sini, Bu Lia dan teman-teman. Oh, di sini. Alamat ini ya. Oke. Terima kasih. Bisa Ya, saya diketik ya. kembalikan ke Bu Lia ya.